Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Benar kata Cak Percil tadi, saya baru pulang dari Doha, Qatar untuk melihat Maroko versus Kroasia dan Prancis versus Argentina. Persoalan pokoknya sebenarnya bukan masalah saya jalan-jalannya. Saya tertarik untuk nonton langsung di Doha, Qatar gara-gara ada ustadz yang mengatakan boleh tidak mengidolakan pemain sepak bola kafir. Nah, ini viral banget di TikTok. Saya WA-an sama Pak Handoko, gara-gara saya ditanya sama jamaah, Gus boleh nggak mengidolakan pemain kafir? Sementara yang saya diidolakan dari dulu pemain bola itu mesti agamanya kafir. Mesti kafir, Pak. Dulu saya senang pertama kali sepak bola, ada bintang Brazil tahun 98 di Prancis. Bintangnya saat itu adalah Ronaldo Nazario Luis da Lima, peraih Ballon d'Or tahun 2022. Setelah itu saya mengidolakan penyerang Inter Milan, namanya Christian Bobo Vieri. Kemudian saya mengidolakan Cristiano Ronaldo, Portugal, yang semuanya kafir. Nah, maka kemudian gara-gara ini saya tertarik. Ini banyak pemain bola kafir, tapi penyelenggara Piala Dunia Qatar, Pak, yang 99% Qatar itu beragama Islam. Saya catat, Qatar itu 99% beragama Islam. Pemain bola yang diundang mayoritas kafir, kecuali Arab Saudi dengan Maroko. Yang lain semuanya kafir, Pak. Coba Argentina mayoritas kafir, Prancis ada beberapa yang muslim. Nah, gara-gara persoalan itu Bapak Ibu nyuwun sewu, saya tertarik untuk datang ke Qatar, bukan karena saya punya duit, tidak. Saya melihat bagaimana kemudian Qatar itu mampu membuat syariat Islam untuk warganya tanpa harus kemudian menjelekkan pendatang yang beragama lain. Makanya Bapak Ibu jangan kaget kalau masuk ke Qatar kemudian banyak mbak-mbak yang pakai rok pendek, tidak pakai jilbab dan lain sebagainya, dan tidak masalah di masyarakat Qatar. Satu hal lagi mungkin sebelum saya lanjutkan, pas saya umroh tanggal 30 November sampai tanggal 5 Desember, betapa terkejutnya istri saya pulang dari Tower Zamzam pindah ke Hotel Intercon tempat saya nginap, ada mbak-mbak pakai celana jin, pakai topi, nggak pakai jilbab di depan Masjidil Haram. Dan lucunya apa? Tidak ada satu askar pun yang menegur mbak-mbak yang tidak berjilbab ini. Sementara coba kemudian kita lihat bagaimana hari ini persoalan jilbab menjadi perdebatan yang tidak pernah selesai. Antara mereka yang mewajibkan jilbab dan antara mereka yang mengatakan jilbab itu tidak wajib. Hari ini kembali trending dan viral gara-gara Mbak Najwa Shihab diundang podcastnya Denny Sumargo membahas persoalan jilbab. Saya tidak akan masuk ke wilayah haram atau halal, tapi coba Anda lihat lebih lanjut umpamanya. Setiap akhir Desember orang Indonesia selalu disibukkan perdebatan antara hukum Natal. Bolehkah seorang muslim mengucapkan selamat Natal, dan tidak bolehkah seorang muslim mengucapkan selamat Natal? Makanya nyuwun sewu, Pak, sampai hari ini banyak WA saya masuk ke saya, Gus boleh nggak mengucapkan selamat Natal? Coba kita lihat. Bagi saya, mohon maaf Bapak Ibu, Natal akhir tahun seperti ini minimal ada 2 berkat. Apa berkat dari Natal? 1 liburan, 2 diskon. 1 liburan, 2 diskon. Lucunya banyak orang yang mengharamkan mengucapkan Natal tapi menikmati pesta diskon. Mengucapkan Natal katanya haram, menikmati diskon boleh. Lah ini bagaimana coba arah-arahnya? Maka kemudian kita lihat
Orang melaksanakan Natal sendiri kalau Anda orang Kristen, itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tanggal 25 Desember, ada yang mengatakan tanggal berapa Pak Handoko? 7 Januari. Jadi kalau Idul Fitri itu berbeda-beda antara NU dan Muhammadiyah, seharusnya ya biasa-biasa saja Pak. Orang Kristen itu melaksanakan Natal juga berbeda. Ada yang tanggal 25 Desember, ada yang tanggal 7 Januari. Tapi tahun ini saya bersyukur, baik NU dan Muhammadiyah hari ini sepakat bahwa Natal tetap jatuh tanggal 25 Desember. NU dan Muhammadiyah. Nggak ada perbedaan pendapat Pak. Nah, saya termasuk di kubu yang mana pertanyaannya? Atau sebelum dibahas umpamanya, ketika kemarin Pak Handoko tanya sama saya, Gus, apa hukumnya orang Islam bekerja di perusahaan yang juragannya orang kafir? Contohnya Real Food. Saya mau tanya Pak Handoko, karyawan Pak Handoko ini berapa persen yang beragama Islam? 99% karyawan Real Food beragama Islam. Tepuk tangan untuk Real Food. Coba sekarang saya mau tanya, dari sekian banyak ada nggak yang berani mengatakan bekerja kepada orang kafir hukumnya kafir, hukumnya haram? Bekerja kepada orang kafir maka dia menjadi kafir. Nggak ada yang berani mengatakan itu. Saya sendiri sama Pak, akan sangat naif ketika orang mengatakan selamat Natal maka dia menjadi Kristen. Artinya kalau ada orang Islam mengatakan selamat Natal kepada orang Kristen, dia menjadi Kristen. Berarti orang Kristen akan menjadi Islam manakala dia mengucapkan selamat Idul Fitri. Tapi buktinya enggak. Buktinya apa? Saya kemarin ada polisi wisuda, saya mengucapkan selamat wisuda polisi. Nyatanya saya juga tidak jadi polisi. Enggak Pak, itu. Kemarin ada jomblo mengucapkan selamat atas pernikahannya. Jomblonya ya tetap jomblo, enggak menikah-menikah. Betul Bu? Artinya apa? Akan sangat aneh pemahamannya ketika orang mengucapkan selamat Natal itu dibilang kafir. Tidak semudah itu Ferguson. Saya ini orang yang kemudian menjadi sangat fokus ke persoalan toleransi. Kenapa? Sebagai seorang dai, saya mendorong orang Islam untuk menjadi orang Islam yang baik, orang Islam yang taat, orang Islam yang soleh. Dan saya mendorong tetangga saya yang Kristen dan Katolik untuk menjadi Kristen yang baik, untuk menjadi Kristen yang taat, untuk menjadi Kristen yang soleh. Kenapa? Orang Islam harus menjadi orang Islam yang baik, orang Kristen harus menjadi Kristen yang baik, karena selamanya kita akan bertetangga. Yang namanya bertetangga, kalau tetangganya gembira, lumrah kalau tetangganya ikut bergembira. Itulah makna mengucapkan selamat Natal. Makanya Bapak coba Anda lihat, kalau ke pondok saya Pak, di kampung saya ada gereja terbesar di Kalasan, gereja Katolik. Tetangga saya seorang pengurus gereja, dia Romo. Mohon maaf, kalau Idul Fitri, dia datang ke tempat saya dengan mengucapkan Gus minal aidina wal faizin halal bil halal. Cangkeme pendeta ngomong minal aidin wal faizin. Pertanyaannya adalah, kalau hanya gara-gara ucapan itu kemudian dia dianggap murtad dari agamanya, berarti mohon maaf, sekian banyak orang Kristen yang pindah agama hanya gara-gara halal bil halal. Padahal jenengan tahu, halal bil halal itu tidak pernah ada di Arab Saudi. Itu bahasa Arab yang tidak ada di Arab Saudi. Coba Anda lihat Mas, nggak ada ucapan kamu ketemu orang Arab mengatakan halal bil halal. Ora ono Pak, itu bahasa Jawa yang diarabkan atau bahasa Arab yang dijawakan. Ayat apa yang kemudian mendukung kita semuanya untuk berani mengucapkan selamat Natal? Walaupun mohon maaf, ayat ini banyak orang beda tafsir. Dan perbedaan dalam penafsiran itu satu hal yang biasa-biasa saja. Contoh ngaten nggih. Ini kita Bapak Ibu melihat di panggung yang sama. Yang dilihat tontonannya sama, tuntunannya sama. Melihat Cak Percil, melihat Hengki, melihat Kuntet. 3 orang yang kemudian melihat mereka, ini pasti ketika ditanya, apa komentarmu tentang mereka bertiga?
Ada orang yang akan lebih fokus ngomentari Percil, akan ada orang yang fokus ngomentari Hengki, akan ada orang yang fokus ngomentari Kuntet. Padahal mohon maaf, objeknya sama, akan melahirkan cara pandang yang berbeda. Demikian juga ketika kita berbicara ayat, Bu. Saya sering bilang, kalau kemudian saya naik panggung, gak usah bertiga deh. Objeknya hanya Gus Miftah toh. Ibu-ibu dari sana lihat Gus Miftah. Maka mereka ketika ditanya, apa pendapatmu tentang Gus Miftah? Maka mereka akan mengeluarkan pendapat yang berbeda-beda. Sampai ibu-ibu dari sana akan lebih fokus kepada tongkatnya Gus Miftah. Ibu-ibu yang di tengah fokus kepada kacamatanya Gus Miftah. Terutama ibu-ibu yang jilbabnya pink. Ini objeknya sama, ibu-ibu yang jilbabnya hijau. Mohon maaf, dia tidak melihat kacamata, dia tidak melihat tongkat, yang dilihat apa? Katoke Gus Miftah. Objeknya sama, ketika berangkat dari cara pandang yang berbeda, maka akan melahirkan tafsir yang berbeda. Nah, orang-orang kayak saya yang kemudian fokus dekat dengan kawan-kawan non-Islam, bahkan berani mengucapkan selamat Natal, itu dasarnya apa? Surat Maryam ayat 33. Di mana ayat itu kemudian Allah mengatakan dalam Maryam ayat 33, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Apa kata Allah? Dan keselamatan semoga dilimpahkan kepadaku, kata Isa. Pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ini oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab, kebetulan Pak Islah Basrawi. Saya sama Pak Quraisy Shihab ini sama-sama prof. Kalau Quraisy Shihab profesor, Gus Miftah provokator. Beliau menjadikan ayat ini sebagai dasar untuk berani mengucapkan selamat Natal. Mungkin saja pemahaman kita yang berbeda dengan kawan-kawan Kristiani. Di mana perbedaannya? Umat Islam menganggap Isa sebagai nabi dan rasul, sementara bagi orang Kristiani lebih dari itu. Nah, saya meyakini mengucapkan selamat Natal itu tidak akan berpengaruh kepada akidah kita, manakala kita sebagai orang Islam memahami Nabi Isa itu sebagai nabi dan rasul. Kalau kemudian orang Kristen, mohon maaf, menafsirkan Nabi Isa lebih dari itu, ya urusane dewe. Ora ana urusane karo cangkemmu, wong cangkeme dewe.